Sejumlah tokoh mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Tidak lama kemudian muncul deklarasi kerapatan Indonesia Tanah Air. Apa yang mereka inginkan? Kami akan membahas bersama Ketua Komite KAMI, Ahmad Yani, dan Koordinator kita, Maman Imanul Haq. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Kang Maman terlebih dahulu. Kang Maman, dengan adanya atau muncul setelah organisasi kita, setelah KAMI, ini maksudnya apa sih, Kang? Ya, sebenarnya ketika tanggal 19 hari Rabu itu, kita berkumpul untuk syukur Indonesia merdeka ke-75 dan menyambut 1 Muharram 1442 Hijriah. Nah, ex-relawan Jokowi Ma'ruf Amin ini, dari awal memang setelah Jokowi dan Ma'ruf Amin terpilih jadi presiden, kita langsung ops. Artinya, deklarasi kita pada poin pertama melakukan reposisi bahwa kami mentransformasikan seluruh relawan Jokowi Ma'ruf Amin tidak menjadi relawan Jokowi Ma'ruf Amin lagi, tetapi menjadi relawan Indonesia, menjadi garda Indonesia. Jadi betul kami untuk tidak menandingi pernah. Ya, Kang? Kenapa? Betul untuk menandingi? Tidak ada maksud kami menandingi, karena apa yang dilakukan oleh teman-teman di kami sesungguhnya adalah hak konstitusional yang memang harus dilakukan untuk mengkritik pemerintah dan proses demokrasi yang sehat. Jadi sekali lagi, kita dideklarasikan sebagai prinsip Kaliya Mitra, bahwa kita menjadi mitra sejati bagi siapapun yang akan mengawal Indonesia ke depan. Baik. Mengawal Indonesia ke depan, nanti posisinya apakah akan mengkritik kebijakan pemerintah atau justru akan menjadi perpanjangan tangan dalam menyuarakan apa saja kebijakan dan juga program-program pemerintah? Tentu kita hadir untuk mengkritisi apapun ya yang menyimpang dari konstitusi. Mungkin kita berbeda dengan kami, kalau kami mengkritisi dengan cara terus bekerja dan juga mungkin memberikan masukan-masukan kepada pemerintah lewat jalur konstitusional dan bekerja di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kita teriak keras soal reformasi birokrasi, soal pentingnya validasi data dan juga komunikasi dan koordinasi antar kementerian dan kelembagaan. Kita sampaikan itu lewat jalur-jalur konstitusional dan tentu kita menginginkan jiwa yang optimis dalam melihat Indonesia ke depan. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini yang kita butuhkan adalah prinsip kebersamaan, sinergitas antar seluruh elemen bangsa, sehingga kita bisa keluar menghadapi pandemi dan bersiap untuk bisa keluar dari resesi bila itu terjadi. Baik, saya ke Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani, munculnya kita, respon Anda seperti apa selaku Ketua Komite KAMI? Ya, tentu pertama kita merespon positif. Itu kan bagian dari kesadaran, bagian dari partisipasi yang dijamin oleh konstitusi kita, pasal 28, kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pikiran dan pendapatnya. Saya kira hal yang bagus kan, bahkan kita mendorong kita atau kalian dan lain untuk tumbuh dan berkembang. Itulah menurut kami ya bagus-bagus saja, nggak ada problem. Baik. Tadi Kang Maman mengatakan kita akan hadir mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau dari kami sendiri bagaimana posisinya nanti? Apakah akan mengkritis dengan cara yang lebih keras seperti itu, Pak Ahmad Yani? Ya, agak sulit kita mendefinisikan keras atau tidak keras. Yang tentunya bahwa apa yang telah kita kemukakan, baik dalam maklumat maupun jati diri kami, beberapa waktu yang lalu pada tanggal 18 Agustus, ada pokok-pokok persoalan yang menurut kami memang menjadi problem yang saat ini. Dari sejak awal, kita yang bergabung di dalam kami ini, yang sudah melakukan penilaian dan pendidikan persoalan-persoalan dalam berbagai macam aspek kehidupan, mulai dari persoalan sosial ekonomi, politik, penegakan hukum, dan lain sebagainya. Yang tentunya memang kawan-kawan sudah pandangan tersendiri. Nah, kita di kami ini hanya mengakselerasi, mengkoordinasi berbagai macam pandangan-pandangan yang tadinya masing-masing menjadi pandangan secara bersama-sama. Sebagai contoh, tentang ekonomi, sosial ekonomi. Jauh sebelum pandemi, kita sudah mengingatkan, banyak tokoh-tokoh sudah mengingatkan bahwa ekonomi kita akan mengalami krisis kalau tata kelola ekonomi kita tidak tepat dan tidak benar dengan upah seperti itu. Karena kita tahu bahwa defisit kita kan jauh sebelum proses pandemi, kita mengalami defisit neraca berjalan,
defisit antara pendapatan dan pengeluaran yang tidak seimbang dan lain sebagainya. Jadi hutang kita membengkak dan potensi kita untuk membayar itu sangat rendah sekali. Nah, itu berbagai macam sektor, dan sekarang semakin kelihatan kala pemerintah sudah mengumumkan posisi ekonomi kita sudah minus 5,32. Kita menyatakan kita sudah diambang, tidak hanya resesi, kita sudah diambang depresi secara ekonomi, hal-hal yang seperti itu. Dan juga kita melihat dalam konteks penanganan COVID dari sejak awal kita mengemukakan bahwa pemerintah tidak begitu serius menangani COVID ini. Bahkan dari sejak awal kita melihat statement-statement yang dilakukan pemerintah yang seharusnya kita punya waktu yang cukup panjang pada awal-awalnya itu, tapi kan bercanda. Banyak sekali pejabat-pejabat kita yang tidak konsen dan malah bercanda dengan COVID ini. Nah, baru kayak April, Mei, baru pemerintah melakukannya. Nah, dari segi postulat anggaran, ini juga kita kritik karena kita sudah mengajukan gugatan pada waktu dikeluarkannya Perpu. Menurut kami Perpu 1 itu tidak ada urgensi untuk dikeluarkan. Baik. Ya. Baik, Kang Maman juga setuju mengenai hal tersebut, ada penanganan ekonomi dan juga COVID yang belum selesai. Ya, tentu kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Secara substansial kita setuju apa yang dituntut oleh kami, tetapi sekali lagi kita ingin mengatakan bahwa kita membutuhkan kebersamaan, optimisme ke depan. Kita tahu bahwa penanganan COVID-19 ini sudah dilakukan oleh pemerintah, dukungan dari lembaga-lembaga negara secara total, tapi kita butuh pun melakukan edukasi masyarakat, bahwa sesungguhnya masyarakat pun punya tanggung jawab yang sama untuk disiplin, menjaga jarak, memakai masker, dan lain sebagainya. Sehingga kita menginginkan bahwa kritik-kritik terhadap keadaan pandemi seperti ini sebenarnya terjadi di hampir seluruh negara. Dan ini harus menjadi masukan yang penting untuk pemerintah, bahwa saya setuju bahwa hari ini dengan minus 5,3 ini, kita sudah harus bersiap memikirkan ada apa yang salah dengan tata kelola pemerintahan, dan bagaimana kita harus melakukan itu semua. Makanya dari awal misalnya, kita selalu mendengungkan pentingnya reformasi birokrasi. Birokrasi yang lelet, lambat, copy paste, dan terlihat gagap dan gugup menghadapi persoalan pandemi ini, memang harus dikritisi dengan keras dan harus ada tindakan yang lebih cepat dari pemerintah. Berarti sependapat ya, Kang Maman ya? Ya tentu, sekali lagi apa yang dikatakan Mas Ahmad Yani itu adalah bahwa kita setuju dengan kami tentu akan selalu menjadi kita Indonesia. Baik. Nah, Kang Maman, ada ucapan atau pernyataan Anda yang menarik banyak pihak begitu, tidak ada kami, tidak hanya ada kamu, yang ada kita Indonesia. Ini maksudnya seperti apa, Kang Maman? Terminologi, kita bisa lihat, terminologi kita itu adalah mengibaratkan bahwa tidak ada orang lain. Kita sudah satu Indonesia, kita sudah ingin melihat Indonesia ke depan yang lebih baik. Sehingga kalimat kami, kamu, atau apapun, itu menistayakan bahwa kita tidak boleh menganggap siapapun orang lain, termasuk yang mengkritik kita, termasuk orang yang terus dalam tanda kutip membuli kita. Maka saya mengingat kata-kata Imam Syafi'i bahwa lawan orang yang iri dengki itu dengan prestasi. Nah, prestasi ini yang didukung oleh kita dalam pemerintahan ini, dan tentu beberapa kekurangan yang masih terjadi soal sekali lagi reformasi birokrasi, data yang amburadul, dan juga komunikasi dan koordinasi yang tidak pas, ini menjadi bagian. Apakah ucapan ini juga ingin mematahkan koalisi kita koalisi kami yang sudah muncul terlebih dahulu begitu? Saya jujur aja bahwa ketika itu saya tidak terlalu melihat perkembangannya ya, ketika ada yang deklarasi kami. Karena saya hadir di Jakarta untuk pertama kali, lalu tercetus. Karena yang terkumpul di kita itu adalah relawan-relawan dan juga budayawan, para habaib. Lalu tercetus ketika itu bagaimana kalau kita mengukuhkan kembali kita untuk merangkul semua dan bekerja keras bahwa kita harus terus berbuat yang terbaik untuk Indonesia. Seperti itu. Baik, saya ke Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani, banyak yang mengatakan kami ini memiliki tendensi politik praktis karena memang sejumlah tokoh yang berada di balik kami ini notabene adalah mereka yang sering mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo. Sedangkan dari kita sendiri merupakan organ dari Jokowi Ma'ruf. Bagaimana Anda menanggapi hal ini, Pak Ahmad Yani? Yang pertama, kita dari sejak awal menyatakan bahwa politik kita adalah politik moral, ya kan? Kita adalah
politik moral, komunitas untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai intelektualitas seperti itu. Kita tidak main dalam dataran politik praktis. Jadi kita tidak dalam dataran untuk menjatuhkan atau mengangkat seseorang. Itu jauh sekali. Bahwa kita tadi sebagaimana dikemukakan oleh Kang Maman, ada persoalan yang sangat serius betul di negeri tata kelola. Presiden sendiri kan sudah menyatakan ngeri pertakat. Kan ini juga bahwa apa yang dikemukakan Presiden juga kan tidak eksekutornya kan menjadi bermasalah seperti itu. Kita menganggap ada persoalan-persoalan yang mendasar. Contohnya persoalan ekonomi. Menurut kami ada persoalan ekonomi ini jauh sebelum ada pandemi memang kita sudah ada bermasalah. Terus yang kedua ditambah dengan pandemi ini, pemerintah menurut kami tidak serius menangani persoalan pandemi ini. Kita bisa lihat dalam konteks Perpu 1. Perpu 1 itu sesungguhnya yang mau diselamatkan itu rakyat atau masyarakat dari wabah pandemi atau mau menyelamatkan sistem ekonomi dan keuangan kita yang memang bermasalah atau yang sudah berdarah-darah jauh sebelum pandemi ini. Itulah kita menyebabkan Perpu 1 itu, bahkan Perpu 1 itu menerabas konstitusi. Banyak sekali kewenangan-kewenangan hak yang diatur oleh konstitusi, ya, terutama hak DPR, hak budgeting, dan hak pengawasan itu diambil alih melalui Perpu tersebut. Yang seharusnya yang namanya anggaran kita itu diatur oleh undang-undang dia bersifat reguler tahunan, ini kan bersifat panjang tanpa pengawasan. Dan mengambil hak Badan Pemeriksa Keuangan, mengambil hak lagi yang namanya hak yudikatif dengan hak imunitas. Nggak ada di dunia ini, dalam konteks pandemi ini, tetap aja ada kebijakan-kebijakan yang harus bisa dapat dipertanggungjawabkan tanpa boleh ada orang diberikan hak yang disebut hak imunitas. Baik, kalau kami lebih concern atau fokus ke kepemimpinan ekonomi dan COVID begitu. Ya. Kang Maman sendiri di kita akan fokus ke mana? Kalau kita lihat juga sekarang ini, dalam konteks postulat anggaran pun yang sekarang ini lihat tidak terus. Ternyata anggaran yang sekarang ini lebih banyak lagi masih tentang di Kementerian PPPN, Kementerian Institusi Kepolisian. Baik, Pak Ahmad Yani. Harusnya juga menjadi fokus. Baik, kita sudah bisa tangkap maksud dari Pak Ahmad Yani, concernnya ke ekonomi, kepemimpinan, dan juga COVID-19 saat ini. Kalau dari kita sendiri akan berprioritas ke mana saja, Kang Maman? Kita menjelaskan di awal, kita itu punya reposisi 3 hal. Pertama, kita itu adalah gerakan politik kesadaran yang kami punya komitmen, kita tidak akan pernah menjadi partai politik. Tetapi kalau ada individu itu politisi seperti saya, dipersilakan untuk bergabung di kita. Dan gerakan kita betul-betul gerakan sosial dan gerakan kebudayaan. Misalnya, beberapa elemen relawan di Medan, besok tanggal 27, itu akan launching lagu Indonesia Kita Indonesia. Dan menyadarkan kembali bahwa dalam masa pandemi ini, kita membutuhkan kebersamaan, tanggung jawab bersama. Lalu di Jogja misalnya, ada teman-teman relawan kita akan terus bergerak membuat koreografi tari dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu kita dalam susunan organisasi kita itu ada Dewan Hikmah terdiri dari para tokoh masyarakat, para ulama, pendeta dan lain sebagainya. Lalu ada Dewan Kebijakan yang saya ditunjuk di kalau tingkat nasional. Lalu juga ada Dewan Gugus Karsa. Gugus Karsa ini adalah anak-anak muda yang sudah bergerak misalnya yang soal ketahanan pangan, soal industri kreatif dan lain sebagainya. Nah, ini kita ingin menambal sekaligus juga kritik di mana pemerintah di sana lamban, kita masuk di sana dan sekaligus memberi masukan kepada pemerintah. Sehingga kita lebih memberikan usulan-usulan yang konstruktif, argumentatif, dan juga bagaimana contoh yang dilakukan oleh kita dalam menghadapi masa-masa pandemi ini. Baik, Kang Maman. Jadi lebih memberikan saran yang terbaik untuk mengatasi kondisi terkini, begitu juga dengan kami. Terima kasih atas waktunya, Kang Maman dan juga Pak Ahmad Yani. Terima kasih sudah bergabung di iNews Sore.